Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok 9. Saya Salwa Ramadhani, kelas 9F. Dan Siti Fatimah Zahra dari kelas 9F. Saya Syakila Salsabila Islam Syalatif 9F. Kami akan membahas tentang keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat, prioritas utama pemerintah dalam tangani pandemi COVID-19. Banyak sekali berita-berita yang tersebar tentang COVID-19 sekarang ini, entah itu berita yang benar adanya atau berita hoax. Dengan itu, kita harus pintar-pintar dalam membaca dan mencermati berita-berita tersebut. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan dan pengaruh-pengaruh yang bermunculan tentang penyakit COVID-19 ini. Mari kita bahas beberapa dari sekian banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan pengaruh-pengaruh yang bermunculan. Di antaranya, sebagai berikut. Bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya? Pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi sangat mengancam di negara-negara ASEAN menjadi terbatas karena banyak yang mengalami PHK, bahkan kebangkrutan, dan masyarakat umum yang berjualan kaki lima pun harus berhenti sehingga ekonomi para masyarakat tidak menentu. Pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan sosial seperti keputusan pemerintah terhadap wabah virus corona ini menyarankan setiap orang untuk social distancing, yaitu di mana setiap orang tidak boleh berkumpul dan bertemu. Karena inilah, segala kegiatan sosialisasi di masyarakat terhalangi dan tidak berjalan lancar karena terhalangnya interaksi sesama manusia. Pengaruh COVID-19 pada setiap kegiatan kebudayaan seperti adat istiadat atau tradisi setiap daerah terhalang atau tidak bisa berjalan seperti mana mestinya. Bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan politik dan pendidikan? Pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan politik seperti segala bentuk kerjasama di setiap negara juga tidak bisa berjalan seperti biasanya, seperti mengikuti organisasi, bela negara, dan lain-lain. Pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan pendidikan seperti terhalangnya kegiatan pembelajaran secara tatap muka karena pemerintah menganjurkan sekolah ditutup untuk sementara waktu dan para siswa-siswi mengikuti pembelajaran secara online untuk mencegah bertambahnya penularan COVID-19. Bagaimana COVID-19 pengaruhi kehidupan sosial perempuan di Asia? Sejak mewabah di Cina Desember lalu sampai sekarang, virus corona telah menginfeksi lebih dari 110.000 orang dengan pasien meninggal mencapai lebih dari 3.600 orang di lebih 80 negara di seluruh penjuru dunia. Kaum perempuanlah yang terkena dampaknya secara tidak proporsional. Selain aksi-aksi dalam mencegah dan mengobati penyakit COVID-19, dampak sosial yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 itu juga sangat signifikan di Asia. Berikut adalah 5 akibat yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 dalam kehidupan sosial para perempuan di Asia. 1. Penutupan sekolah, kekerasan rumah tangga. 2. Ada peningkatan kekerasan dalam rumah tangga di Wuhan setelah corona mewabah. 3. Pekerja perempuan, tenaga kesehatan di garis depan. 4. Pekerja rumah tangga migran. 5. Dampak ekonomi jangka panjang. Jutaan anak sekolah diliburkan sementara dari kegiatan belajar mengajar. Menurut kalian, solusi apa yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan terkait pandemi COVID-19, khususnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, politik dan pendidikan di Indonesia? Harus tetap berusaha dan melakukan yang terbaik. Hidup di zaman sekarang itu sudah modern, tentu bisa dengan menggunakan aplikasi online. Pada intinya kita hidup di masa pandemi sekarang ini semuanya serba online dan akan lebih mudah. Kesimpulan dari hasil diskusi diantaranya: 1. Harus lebih cermat lagi dalam memilah dan memilih berita-berita yang bermunculan saat ini. 2. Tetap jaga kesehatan dan memaksimalkan ikhtiar. 3. Hidup di zaman sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 harus lebih banyak bersyukur dengan apa yang kita punya. 4. Jangan pernah putus asa, tetap jaga komunikasi satu dengan yang lainnya, dan tetap cinta budaya sendiri, jangan mudah terpengaruh oleh budaya luar. 5. Tetap terapkan keadilan, semangat dalam mencari ilmu dalam masa pandemi saat ini. 6. Tetap jaga diri baik-baik, jangan pernah berpikir negatif, harus tetap berpikir positif. 7. Selalu tenang dalam menghadapi masalah apapun itu sampai menemukan jawaban terbaik. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kami. Kelompok 9 mengucapkan Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata yang disampaikan. Kami pamit. Dadah. Assalamualaikum.